Ulasan selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan volume pekerjaan kolom dengan penampang persegi panjang. Nah, apa saja data yang kita perlukan? Yang pertama itu adalah dimensi panjang dan lebar penampangnya dan data tulangan. Ini informasinya bisa didapat pada gambar detail kolom. Kemudian persyaratan penulangan seperti selimut beton, mm, panjang penjangkaran, misalnya yang sudah disebutkan sebelumnya itu, nah bisa dilihat pada gambar standar detail. Kemudian jumlah unit, kita akan dapat informasinya pada gambar denah. Informasi ketinggian floor to floor ada pada data elevasi setiap lantai, atau juga bisa dilihat pada gambar potongan. Selanjutnya, diperlukan data mutu beton dan mutu baja. Nah, setelah data yang diperlukan terkumpul, kita mulai dengan menghitung volume beton. Volume beton ini didapat dari pengalian luas penampang kolom, yaitu panjang kali lebarnya, kemudian dikalikan tinggi floor to floor, dan dikalikan juga jumlah unit kolomnya. Nah, hasilnya adalah 15,36 kubik. Kemudian untuk volume bekisting didapat dari keliling penampang kolom, yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, dikalikan tingginya, kemudian dikalikan unit kolomnya, jumlahnya berapa, dan dapat hasilnya 64 meter persegi. Untuk menghitung volume besi, cara mengidentifikasi kategori kondisi kolom dapat kita lihat dari gambar portal kolom, namun jika tidak ada, bisa juga dilihat dari gambar denah. Nah, misalnya jika akan menghitung kolom pada lantai terbawah, contohnya pada lantai 1 gitu, lantai terbawahnya, maka teman-teman perlu perhatikan tipe dan tinggi pile cap, dan lihat juga pada denah atasnya atau lantai 2, apakah kolom tersebut menerus atau tidak. Dan begitupun jika teman-teman menghitung untuk lantai 2, maka perlu melihat denah kolom bawahnya atau lantai 1 dan denah kolom atasnya atau lantai 3 untuk mengetahui kategori kondisi kolom. Pada contoh perhitungan ini, keempat kolom diasumsikan mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Satu kolom kondisi 1, satu kolom kondisi 2, kemudian satu kolom kondisi 3, dan satu kolom kondisi 4. Kita mulai dengan menghitung volume besi untuk tulangan utama. Yang dimaksud panjang P1 di sini adalah tinggi floor to floor yang kita sudah dapat datanya, yaitu 4 meter. Selanjutnya kita akan memerlukan data selimut beton, yaitu 40 mm. Kemudian kita memerlukan informasi kait pada tulangan utama dengan bengkokan 90 derajat, maka bengkokannya adalah 12 kali diameter tulangan. Dan kita pun butuh tinggi penjangkaran. Nah, kita hitung semua tulangan utama diteruskan ke dasar pile cap semuanya. Nah, berarti panjang total penjangkaran ke pile cap atau panjang P2 itu adalah tinggi pile cap yang dikurangi selimut beton, kemudian ditambahkan panjang kait 12 kali diameter tulangan, dan hasilnya adalah 1,22 meter. Perhitungan selanjutnya, pada tulangan utama kita perlu mengetahui panjang sambungan tulangan atau panjang P3. Pada standar detail ini diambil yang terbesar dari kategori S4 dan S5 untuk sambungan, yaitu 40 kali diameter dengan panjang 880 mili. Kemudian kita hitung panjang P4. Panjang P4 adalah panjang kait pada top of column, yaitu 12 kali diameter tulangan atau 0,26 meter. Dengan demikian didapatkan hasil seperti ini. Panjang satu buah tulangan utama pada kondisi 1 adalah 6,1, kondisi 2 6,36, kondisi 3 4,88, dan kondisi 4 5,14 meter. Berat total besi tulangan utama didapatkan dari panjang satu buah tulangan utama
dikalikan jumlah tulangannya. Di sini kita tahu bahwa jumlah tulangannya 34. Kemudian dikalikan berat besi per meter dan dikalikan jumlah unit kolomnya, maka didapatkan dengan kondisi yang berbeda-beda ini, totalnya adalah 2.277,67 kg. Selanjutnya kita hitung panjang sengkang. Untuk menghitung tulangan sengkang ini, kita perlu panjang kait 135 derajat sama kait yang 90 derajat. Panjang kait 135 derajat maupun 90 derajat adalah 6 kali diameter tulangan. Jika hasil pengalian tersebut kurang dari 75 mm, maka gunakan 75 mm. Kemudian tinggi tumpuan dan lapangan diambil 1/4 dan 1/2 dari tinggi bersih. Dan untuk sengkang join kolom balok, mengikuti jarak sengkang tumpuan setinggi balok. Kemudian untuk tinggi area yang dipasang sengkang pada penjangkaran terbawah, mengikuti standar detail yaitu setinggi 880 mili, jaraknya adalah 100 mm. Kita perlu mengetahui tinggi balok pada area kolom yang sedang dihitung. Tinggi baloknya 50 mm. Kita hitung sengkang. Jumlahnya berapa? Perlu diperhatikan bahwa jumlah sengkang untuk kondisi 1 dan 2 itu berbeda dengan kondisi 3 dan 4. Yang membedakan itu, kondisi 1 dan 2 menjumlahkan sengkang pada area penjangkaran bawah, sedangkan kondisi 3 dan 4 tidak ada penjangkaran bawah. Untuk sengkang area tumpuan, kemudian area penjangkaran bawah, dan area join kolom balok, itu menggunakan sengkang diameter 16 jarak 100. Nah, sedangkan sengkang area lapangan, baik itu kondisi 1, 2, 3, 4 akan sama semuanya, menggunakan diameter 16 jarak 150. Teman-teman bisa perhatikan lebih detail cara perhitungan jumlah sengkang seperti catatan berikut ini. Nah, setelah kita hitung jumlahnya berapa, kemudian dihitung juga panjang satu buah sengkangnya. Dan ini bisa dilihat oleh teman-teman secara detail bagaimana penjumlahan panjang satu buah sengkangnya. Dari jumlah sengkang dan panjang sengkang, kemudian kita akan dapat menghitung total panjangnya. Kemudian kalikan total panjang sengkang itu dengan berat tulangan per meternya. Nah, dia dapatlah hasil untuk keempat unit kolom C3 untuk semua sengkangnya, baik itu kondisi 1, 2, 3, dan 4, itu adalah 1039,48 kg. Selanjutnya, lakukan perhitungan yang sama pada tulangan kait pengikat atau ties. Nah, stepnya sama, hitung jumlah ties-nya, kemudian hitung panjangnya, kemudian cari total panjang ties-nya, dikalikan berat per meternya berapa. Nah, ini hasilnya adalah 1249,1 kg. Sehingga kita dapat total berat besi tulangan dari tulangan utama, kemudian sengkang dan ties totalnya itu 4.566,25 kg.